with you. Karena dia seorang namanya peace. Pernah dengar itu, saudara? Kenapa di dalam Alkitab roh pelayanan, roh hikmat, roh counsel, roh berkerasa? Kenapa ada roh? Karena mereka seperti kita, is a living being. We are spirit. Mereka juga spirit. Karena di surga nggak ada yang mati, hidup. Amin. Setuju? Tuhan mau bangkitkan roh manusia. Seperti Pak Rianto bilang, kita akan bangkit di bulan ini. Yang bangkit apa sebenarnya? Roh kita, bukan daging kita. Amin. Setuju? Kalian datang jauh-jauh nggak? Datang sini? Jauh. Siapa dari New Zealand angkat tangan? Siapa dari Australia? Saya. Kita datang jauh-jauh. Dan kita datang ke sini tujuannya apa? Boleh lagunya? Tiga. Dan ku ingin mengenalmu, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk mencari penyembahmu. Saudara-saudara dan saya dipanggil peristiwa yang luar biasa. Karena tidak ada satu orang pun bisa datang ke Tuhan. Nah loh, kok bisa? Bisa. Yang datang dalam hidup kita itu Tuhan Yesus. Karena Dia satu-satunya yang mati di kayu salib. Bukan saudara-saudara atau saya yang mati di kayu salib, tapi Dia yang mati di kayu salib. Ingat itu, saudara. Amin. Saya tadinya tidak punya rencana buat pelayanan, karena saya datang ke sini buat keluarga. Keluarga saya semua ada di Indonesia. Tapi rencana Tuhan beda sama rencana manusia. Itu yang saya alami dari awal saya bertobat 1998. Sekarang sudah 2026. Dan saya alami mujizat, tanda, dan bukti dari awal. Kok saya bisa alami seperti itu? Karena saya tinggalkan dunia entertainment. Pokoknya hal-hal yang tidak ada hubungan dengan Tuhan. Dan waktu saya dipanggil, yang paling pertama kali saya alami yang Tuhan kasih itu apa? His unconditional love. Kasihnya tidak punya kondisi atau lihat apa yang saya punya. Itu bukan Tuhan, itu manusia. Tuhan tidak lihat dosamu, karena orang yang datang kepada Dia minta ampun, ampuni aku Tuhan. Darah Yesus bersihkan dari kepala sampai ujung kaki, tidak ada dosa lagi. Bukan artinya kita jadi sempurna. No, kita harus salibkan hawa nafsu kita.
Karena kita masih ada di tubuh dosa, kita belum menerima tubuh kemuliaan. Amin. Siapa yang ngerti itu? Angkat tangan. Siapa yang sepakat? Angkat tangan. Amin. Jadi Tuhan mau berkati kalian pagi hari ini. Dan waktu saya lagi berdiri di situ, saya cuma pengen tahu atmosfernya di sini apa. Dan saya rasakan ada berapa orang yang punya pergumulan berat. Tuhan mau jawab doa-doa kalian selama ini. Kalian belum lihat. Karena saya bisa dari dunia, bukan saya yang bisa, tapi Tuhan pisahkan saya dari dunia. Gak ada pilihan yang lain. Saya tinggalkan hidup saya bukan karena saya jadi sempurna atau jadi Superman. Saya bukan orang Superman. Superman. Kasihnya Tuhan yang merubah hidup saya, bukan yang lain-lain. Bukan doktrin-doktrin yang saya dengar, agama-agama, no. Orang tua, no. Adik kakak, no. Yang merubah hidup saya itu kasih Bapa di surga. Makanya saya bisa seperti ini. Amin. Setuju nggak? Setuju? Mau? Orang-orang yang ikuti Tuhan gak gampang, tapi bisa. Karena Yesus sudah bilang, I have overcome the world. Saya sudah alami semua apa yang ada di dalam dunia. Saya menang. Saya bisa. Kalau saya bisa, kalian juga bisa. Amin. Ya. Boleh ayat di atas tadi. Ini penting, saudara. Apa yang Tuhan mau sampaikan pagi hari ini penting. Jadi bangun ya, jangan tidur ya. Boleh itu? Yohanes 10 ayat 27. Satu hal yang saya tangkap, perjalanan saya sama Tuhan itu cukup panjang. Dan ikutin Tuhan itu nggak langsung semua enak, halus jalannya, no. Suci, no. Tapi dibentuk, dikikis, dihancurkan hati saya. Tujuannya apa? Supaya aku seperti Dia. Mau nggak damai? Kadang-kadang kita korban seorang dengar firman Tuhan, tapi belum tentu bisa berubah. Orang yang bisa berubah saat kita masuk ke dalam cobaan, pergumulan dengan hidup ini. Kalau kita bisa bertahan dan pegang firman, imanmu terus sampai bisa lewatin semua, di ujung ada upah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Itu yang kekal, bukan mercy. Mercy bukan kekal. Dunia ini nggak bisa kasih sesuatu yang kekal. Hanya Tuhan yang bisa kasih. Itu tidak bisa hilang, karat, dicuri, nggak bisa. That is for you for eternity. Selama kita bisa bertahan dalam dunia ini, kita jadi anak-anak dan putri Tuhan Yesus. Kenapa kita harus lewatin ini semua? Supaya kita bisa jadi dewasa rohani.
dikasih lihat sama Tuhan ya sepanjang jalan, ada dua tipe orang ya yang percaya kepada Kristus. Itu ada di Matius 25 tentang 10 perawan, 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Tuhan kasih lihat 2017 sebelum COVID, ada dua tipe orang di akhir zaman. Satu disebut end times Christianity, ya. Yang kedua mempelai Kristus. Itu beda. Jadi kita bisa lihat di antara kita semua yang punya iman boleh sama, tapi roh beda. Sekarang saya mau tanya, roh apa yang ada di dalam dirimu? Halo? Roh apa yang ada di dalam dirimu saat ini? Kepahitan, roh kepahitan, roh cemburu, roh iri hati, tidak mau mengampuni. Ayo, harusnya kita punya roh Kristus, bukan roh-roh yang lain. Saya percaya tidak ada yang roh-roh lain di tempat ini. Amin. Kenapa seringkali kita datang ke dalam ibadah, kita nggak bisa langsung nyambung sama roh Kristus? Karena di dalam waktu Senin sampai Minggu kita datang lagi ibadah, banyak serangan setan, dan kita harus melawan, bukan diam-diam aja. Orang yang sudah dewasa rohani sudah masuk dalam peperangan rohani. Amin. Kalau kita sudah jadi dewasa rohani, sudah tidak ada lagi melakukan hal-hal yang ada di dunia. Siapa yang setuju? Katakan amin. Salah satu waktu saya pisah dari dunia itu ada alasannya. Kenapa? Dulu saya kebal tentang hal-hal roh Tuhan karena udah terlibat di dalam dunia. Tapi waktu Tuhan pisahkan saya dari dunia, saya mulai develop, progress, menghasilkan roh kepekaan yang bisa membedakan orang jahat sama orang benar. Bisa tahu ini dari setan, ini dari Tuhan. Siapa yang sudah alami itu? Angkat tangan. 4 orang, 3 orang. Yang lain? Halo? Tuhan mengilustrasi manusia itu 3 dimensi. Bukan penampilan saja, tapi 3 dimensi. Yang pertama, roh, jiwa, tubuh. Bukan terbalik. Kalau dunia bilang tubuh, jiwa, roh. Boleh saya minta 3 laki-laki maju ke depan? 1, 2, 3. Tuhan mau ilustrasi. Saya dapat sesuatu dari Tuhan yang luar biasa. Saya nggak minta, tapi Tuhan kasih lihat. Ini di dalam hidup manusia saat ini, ya. Oke. Dia tubuh, dia jiwa di belakang dia, di atas naik kanan. Ini roh manusia naik atas.
Kalau kalian bisa tangkap ini, akan terjadi kebangkitan rohani. Tuhan selamatkan siapa? Jesus redeem yang mana? Roh. God redeem man's spirit. That's why it is called redeemed spirit. Ada lagunya. I've been redeemed by the blood of Jesus. His spirit, the spirit man, diselamatkan. Tubuh manusia disalibkan. Amin. Tuhan bicara sama siapa? Bukan the common man. Logika. Dia tidak akan mengerti tentang hal-hal roh Tuhan. Tidak bisa tubuhnya melakukan firman Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa ikuti perintahnya dan melakukannya. Tidak bisa. Kalau dia disalibkan, ini disebut bahasa dunia hawa nafsu. Film-film saya dulu nafsu dalam cinta, nafsu perawan, dendam asmara. Saya nggak ngerti dulu artinya itu apa. Is it the lust of a man? Saya nggak ngerti dulu. Sebagai aktor, saya mau ambil semua tokoh-tokoh yang musikal, drama, action, komedi. Saya lakukan ini semua. Saya pikir ini kan cuma job kerja, ya kan? Tapi karena banyak orang nonton, dipengaruhi, percaya saya itu playboy. Padahal enggak, karena tidak mengerti. Sekarang saya di dalam Tuhan. Tuhan redeem my spirit. Dia selamatkan rohku. Kamu sekarang di belakang, roh manusia di depan, jiwa tetap di tengah, nggak berubah, di depan sana. Nah, kalau kalian tidak menyalibkan hawa nafsumu, dia yang akan selalu bergerak, bukan roh manusia. Roh manusia bentrok sama hawa nafsu tubuh. Mereka berantem. Yang satu mau melakukan perintahnya Tuhan, yang satu tidak mau. Gak bisa, bukan gak mau, gak bisa. Itu ada di kitab Roma. Ya. Yang paling pertama saya alami, bisa dengar suara Tuhan. Karena saya sudah bisa dari dunia. Dia sekarang di belakang. Kalau saya tidak menyalibkan, ya, tubuh saya yang selalu melakukan dosa, kita nggak salibkan, dia jadi bos, bukan roh manusia. Karena Tuhan bicara roh manusia. Kalau bahasa Inggrisnya seperti ini, His Spirit bears witness with our spirit. Artinya apa? Tuhan hanya bicara ke roh manusiamu, bukan dagingmu, logikamu, logik. Yang bisa, bukan bisa, nggak mau juga. Jadi kalau kita mau lakukan sesuatu buat Tuhan, harus roh manusia.
Ini Tuhan kasih lihat sama saya. Seringkali ribut, bertengkar. Paulus ngomong seperti ini, setiap kali semua melakukan yang baik, tapi akhirnya selalu yang jahat. Ini tubuh yang mau selalu melakukan yang jahat. Boleh tukar lagi ya, manusia. Jangan sekali-sekali ya ibadah pakai dia. Jangan. Tidak akan terjadi apa-apa. Pakai dia. Pakai roh manusia. Nanti baru datang menyembah Tuhan hadir. Enggak mancing-mancing lagi. Bisa jadi satu lagu aja cukup. Udah 1 jam satu lagu. Karena Tuhan hadir. Karena Tuhan hanya bisa bergaul dengan roh manusiamu, bukan dagingmu, nafsumu. Gak bisa. Ini yang sudah terjadi di mana-mana. Kalian udah datang buat saya. Kalian mau datang melihat Tuhan, merasakan kasih-Nya, sukacita, di-charge lagi. Betul? Amin. Jadi satu, kita harus salibkan daging kita. Itu satu. Hasilnya apa? Kalau kita salibkan, kita bisa dengar suara Tuhan, bukan dia lagi. No, dia sekarang yang dominan. Dia di bawah kaki. Jadi sekarang Anda bisa berjalan dalam roh, udah gak daging lagi. Kemana-mana kita pergi, kita bisa peka. Wah, ada setan di situ, ada tuyul di situ. Wah, di sini banyak orang yang benar. Kita akan alami itu. Ini korbannya benar buat saya. Saya dapat konfirmasi dalam roh saya. Sekarang saya bisa aplikasikan apa yang saya dengar karena saya dapat roh pengertian. Sekarang saya bisa bertindak. Kalau ini jalan terus, no revival. Dia bisa tulis revival, tapi dia yang jadi dominan, no revival. Ini yang bisa revival. Halo? Sekarang saya kupas lebih dalam lagi, detail. Hawa nafsu selalu melakukan apa? Maunya gosip terus, maunya sakitin orang terus, maunya menghujat, tidak mau mengampuni. Kita bisa lihat bedanya. Akhir zaman kekristenan sama mempelai Kristus. Ini mempelai Kristus, redeemed spirit. Dia yang bisa melakukan firman Tuhan. Dia yang bisa doing God's plan. Kita nggak perfect. Karena apa? Kita masih di dalam tubuh dosa. Semua orang lahir dari dosa, bukan lahir dari Roh Kudus seperti Yesus. No, dari dosa. Ya, kalau dia jalan terus, kalian hidup di dalam kegelapan. Ini yang sudah terjadi, saudara. Tuhan kasih lihat apa yang saya harus lakukan, Tuhan. Kasih
You pakai roh manusia, you jadi terang. Orang-orang akan melihat. Kita tidak perlu bicara, tapi sudah lihat tindakannya dia beda dari orang dunia. Kok nggak ada? Saya nggak bilang saya sempurna. No, Jesus is perfect. But I must go into His perfection. Saya harus masuk dalam kesempurnaan Dia. Di dalam saya tidak ada perfection. Dan makanya saya butuh Yesus dalam hidup saya setiap hari. Selama saya masih hidup, masih ada kesempatan buat bertobat. Kalau saya sudah meninggal, sudah tamat, tidak ada lagi pertobatan. Sudah terlambat. Jadi bagaimana kita bisa bertobat? Kita berlutut setiap hari sebelum tidur. Ampuni aku Tuhan. Mungkin saya bikin negatif, mungkin muncul kejahatan dalam hatiku Tuhan. Ampuni aku. Ampuni aku. Orang-orang seperti itu Tuhan dekat. Itu udah seperti pacar ya Tuhan. Halo? Ngerti? Kalau you punya pacar, ini zaman dulu ya. Kalau you punya pacar, you sayang sama dia. Kalau ada yang sentuh dia, you gimana? Marah pasti. Ada yang mau jahat sama dia, you bela dia. Halo? Sama seperti Tuhan. Ada yang mau jahat sama kamu, Tuhan akan balas. Makanya kita nih nggak perlu balas dendam, nggak perlu. No, karena dia sudah di dalam kita. Nggak perlu dendam, marah, tersinggung. Itu dia orang dosa. Your spirit man tidak bisa dosa karena dia sempurna. Halo? Amin? Setuju? Makasih Tuhan. Terima kasih. Buat contoh dan deep revelation. Terima kasih Tuhan. Listen very carefully. Dengar dengan baik-baik ini. Kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Boleh baca bersama-sama? Ya. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kita itu udah link sama dia. Nggak bisa. Makanya alirannya jangan tubuhmu, hawa nafsu. Dia tidak bisa dengar suara Tuhan. Dia hanya bisa dengar apa? Gosip, hujat, maunya jelekin orang terus. Dan percaya ini. Yang datang dari hidupnya siapa? Selain roh Tuhan. Saya boleh pinjam satu orang lagi? Boleh? Kamu. Ini contoh ya, bukan you jadi wajah ini. Sini. Kalau dia terus menerus di dalam hidupmu yang tidak disalibkan sampai hari ini, siapa yang akan pengaruhi dia? Roh jahat deketin dia, nempel, ya, nempel.
Halo? Aku juga roh jahat. Saya akan dekati dia karena alirannya hawa nafsu. Ini yang sering terjadi di dalam orang-orang percaya. Bunuh orang itu, bunuh, curi, jelekin, sampai dihancur orangnya. Tubuh, selama dia tidak disalibkan, hidupmu jadi hancur. Boleh terbalik, stay there, terbalik, terbang. Ya, fungsinya jiwa itu apa sih? Mungkin Anda akan ketawa. Berpakai baju, jadi datang sini nggak telanjang, nggak damai kan? Dia yang ingetin kamu. Pakai ini, jangan telanjang, pakai baju yang rapi, begini. Jiwa. Common sense, logika, jiwa. Tapi rohmu yang jadi dominan. Sebentar sini. Ini bukan jadi wacana lagi. Sekarang, karena ada roh manusia yang Tuhan redeem, selamatkan, Roh Kudus datang. Sekarang Roh Kudus bukan hanya datang, tapi dia di dalam dia. Now this is his house. Ini rumahnya dia sekarang. Bersatu, ya, bersatu. Apa yang dia akan pengaruhi dia? Tangkap ya pagi hari ini. The Holy Spirit will guide him, will lead him, and will speak into him. I have a plan for your family. I will save your family and those who are around you. Luar biasa kan? Aku akan selamatkan keluargamu, tetanggamu, dimana kamu pergi. Aku akan berikan kuasa dan otoritas. Tuhan tak bisa kasih ke hawa nafsu, karena dia udah mati karena dosa. Ini yang hidup sekarang. Amin, ngerti? Yang bikin kalian tidur itu siapa? Dia. Hawa nafsu. Datang ngantuk tidur, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia udah bangkit, apapun dia dengar, diterima, diaplikasikan dalam hidupnya, jadi rema, baru bisa dilakukan. Amin. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah pisah dari hidup kita. Waktu kita sudah diselamatkan, dia terus. Tapi seringkali kita lemah, saya tahu kita lemah. Dia keluar. Tapi selama kita mengaku, Tuhan, aku salah, balik lagi, membantu hibur terus sampai rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya. Tujuannya apa? Tinggalnya di mana? Dari mana? Papua? Misalnya dia bangkit, dia balik ke Papua, jadi saksi yang hidup, mampu karena Roh Kudus bersama dia, kuasa Tuhan bersama dia, otoritas Tuhan bersama dia. Selama dia baca firman Tuhan,
dia jadi berkuasa. Greater is He that is in him than he who is in the world. Bahasa Indonesia-nya gimana tuh, Elizabeth? Greater is He that is in him than he who is in the world. Roh yang ada di dalam dia lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Ini bukan cuma perkataan, ini nubuatan Tuhan. Tidak terbatas. Harusnya kita sudah lakukan ini. Baru ada kebangkitan rohani. Papua akan menerima Tuhan Yesus. Papua akan jadi memiliki Kristus. Ini kuncinya cuma satu, salibkan hawa nafsu supaya dia dibawa rohmu yang di atas. Amin. Saya harus lewatin ini. Nggak gampang saudara. Orang akan lihat kesalahanku, tapi mereka akan lihat pertobatanku. Orang-orang yang gampang menghakimi, gampang kritik, dia masih di hawa nafsu. Dia belum salibkan. Kalau ada orang yang lagi jatuh, ya pergumulan, yang datang Roh Kudus yang bantu kalian. Kalian butuh apa? Nggak perlu diem-diem, tapi dia sendiri akan tanya, what do you need? Apa yang saya bisa bantu? Bisa uang, bisa waktu, bisa tenaga. Amin. Ini yang tadi saya baca-baca bulan ini. Kita harus bisa dengar suara Tuhan. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Thank you. You are a blessing to this place. Siapa yang punya pergumulan, bangkit berdiri. Yang punya pergumulan, bangkit berdiri. Karena apa ada di sini? Kasih Tuhan. He is Spirit of love. Spirit of love surpasses all understanding. Kita nggak bisa mengerti hal-hal Roh Tuhan, tapi Dia mau datang ke tempat sini di Jogja. Karena apa Dia datang ke tempat Jogja? Because you are special in His eyes. Kalian jadi biji mata Tuhan. Dia nggak lihat titel-titel. Bagaimana kalian tuh kuat atau bisa lakukan apa saja. Dia nggak lihat itu. Dia lihat hati. Terima kasih Tuhan. Orang-orang yang punya pergumulan, lihat Tuhan, lihat Tuhan tahu. Pick up the camera, brother. Tuhan sudah mulai jamah hatimu. Tuhan sudah mulai jamah mereka, Tuhan. Bangkitkan mereka, Tuhan. Karena di hari-hari ini semakin berat hidup, sampai banyak tekanan Tuhan. Hanya di dalammu ada pertolongan. Makanya kami datang Tuhan pagi hari ini. Kami letakkan semua dan menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan.
Bukan kami lagi yang hidup, tapi Engkau Tuhan yang hidup dalam kami. Oh Tuhan, Engkau tahu hati mereka, apa yang mereka lagi lewatin saat ini Tuhan. Mereka butuh pertolongan. Kami punya Tuhan yang hidup dan jawab setiap doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak kebetulan pagi hari ini kalian datang. Saya mau kasih tahu, selama ini apa yang kalian doakan dalam hatimu, keinginan hatimu, Tuhan akan jawab. Now, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yang perlu kesembuhan Tuhan, sembuhkan mereka saja. Yang perlu dilepaskan dengan terikatan apapun Tuhan, dihancurkan saat ini dengan kuasa darah-Mu. Api-Mu ada di sini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yang sudah disentuh Tuhan boleh maju ke depan. Yang sudah disentuh boleh maju ke depan sini. 5 menit aja, 5 menit. Yang maju ke depan. Ya. God wants to bless you. Ayo, yang udah disentuh sama Tuhan maju ke depan. God wants to bless you. Ya, kita datang, kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nggak pulang kosong. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kalian nggak perlu saya doakan, terima aja karena Tuhan udah di sini. Tuhan ada bersama. Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian, tidak pernah. He is always by your side. Karena dunia ini bikin kita jadi cloudy sometimes, jadi menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah jauh dari kalian. Apapun yang kalian lagi lewati, terima kasih Tuhan. Saya doakan buat yang punya iman, percaya padamu Tuhan, jawaban ada di dalammu. Terima kasih Yesus buat korbanmu, darah, kematianmu, dan kebangkitanmu Tuhan. Semua kami juga lakukan itu. Kami juga sudah bangkit. Thank you Jesus. Saya mau kasih tahu ya, waktu kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, hidupmu sudah ditanggung. Sudah ditanggung. Jangan khawatir dengan hidupmu. Apapun yang kelihatannya kacau, kelihatannya berat, tapi ingat, Tuhan bersamamu. You will not walk alone. God will be with you, and He will walk in front of you, leading you. Dia akan pimpin hidupmu. Ingat itu. Keselamatan ditambahkan, anugerah ditambahkan, kasih Tuhan ditambahkan, pengampunan ditambahkan, your mercy and your forgiveness. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu yang luar biasa, deep revelation. Terima kasih Tuhan. Berikan makanan yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima
istri, anak-anak, tetangga, teman, saudara-saudara. Tuhan, selamatkan, ditambahkan, supaya ada kebangkitan rohani, supaya ada saksi yang hidup tentang Yesus Kristus yang sudah melakukan pekerjaan di dalam hidupmu dan seterusnya. Amin. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, luar biasa. Terima kasih hambanya yang luar biasa. Saya belum nonton filmnya, tapi saya tertarik film rohaninya saja. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu hari ini bilang sama saya, bulan Juni, PPT-nya agak cepat. Bulan Juni